Tak melulu terlibat kasus korupsi yang kerap terjadi di kalangan kepala daerah, kali ini publik dikejutkan dengan beberapa kasus perceraian yang dihadapi oleh para kepala daerah. Meski tak selalu mengumbar potret kehidupan rumah tangga, mau tak mau hal tersebut akan tersorot juga dan disaksikan oleh publik. Belakangan ini, kisruh rumah tangga di kalangan elit politik seperti kepala daerah yang dihadapkan oleh perkara perceraian menjadi buah bibir masyarakat. Dalam tayangan ini, kami akan hadirkan deretan kepala daerah yang terlibat kasus perceraian. Ada yang baru digugat cerai. Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Kabar tak sedap menerpa rumah tangga Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika dan anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Ane Ratna Mustika atau yang karib disapa Ambu Ane resmi menggugat cerai Deddy Mulyadi. Gugatan cerai yang dilayangkan Ambu Ane ini terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta. Kabar keretakan orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa. Ambu Ane mendaftarkan gugatan cerainya pada Senin 19 September 2022 lalu. Dikabarkan, sidang perdana gugatan cerai Ambu Ane dan Deddy Mulyadi dijadwalkan akan berlangsung 5 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Purwakarta. Bupati Banyu-Asin Askolani. Bupati Banyu-Asin Askolani mengumumkan telah menceraikan istri sahnya Sri Fitriyanti. Kabar itu disampaikan Askolani saat acara syukuran 4 tahun masa kepemimpinannya pada Minggu 18 September 2022. Askolani bilang sudah sah secara agama berpisah dengan wanita yang dinikahinya pada tahun 2019 itu. Proses perceraian secara negara pun segera diurus di Pengadilan Agama. Askolani menikahi Sri Fitriani yang merupakan seorang dokter pada tahun 2019 setelah istri sebelumnya meninggal dunia. Meski proses perceraiannya masih berjalan, Askolani meminta kepada seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan dan tidak menjelekan satu sama lainnya. Ex-Gubernur Jambi Zumi Zola. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola resmi bercerai dari Sherin Taria pada Maret 2020 lalu. Sherin memutuskan menggugat cerai Zumi Zola saat sang suami berada di penjara. Salah satu alasan Sherin menggugat Zumi Zola lantaran perselisihan dan kurang perhatian. Sebelum tersandung kasus hukum, Zumi Zola menjalani kehidupan dengan bahagia bersama Sherin Taria yang dinikahinya sejak 2012. Kini Zumi Zola masih mendekam di penjara untuk menjalani hukuman atas kasus gratifikasi. Zumi Zola sebelumnya divonis 6 tahun kurungan penjara atas kasus penerimaan gratifikasi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 6 Desember 2018. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cece Rukmana Ibrahim menyebut sidang perceraian itu telah diputus pada 12 Agustus 2020 lalu. Selama 8 tahun menikah dengan Sherin, Zumi Zola memiliki 2 anak bernama Zamir Zahid Abiad Zola dan Zafran Ziyad At-Tohirah Zola. Bupati Garut, Aceng Fikri. Pria yang memiliki nama lengkap Aceng HM Fikri juga sempat menjadi sorotan lantaran menceraikan 2 mantan istrinya, Fani Oktora yang saat itu masih berusia 18 tahun dan Shina Larasati yang masih berusia 22 tahun melalui pesan singkat atau SMS. Aceng menceraikan Fani hanya dalam hitungan hari. Bahkan yang lebih kontroversial, Aceng menceraikan Fani karena diduga sudah tidak perawan lagi. Hal itu sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 6 Desember 2012 silam. Akibat kasus nikah sirinya, mantan Bupati Garut tersebut akhirnya dilengsarkan. Bupati Jombang Suyanto. Bupati Jombang, Dr. Andes Haji Suyanto bercerai dengan istrinya Wiwi Nuriyati di tahun 2011. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Humas Pengadilan Agama Jombang, HM Syafi pada Sabtu 11 Juni 2011. Menurut HM Syafi, sidang putusan perceraian Suyanto dan Wiwi Nuriyati sudah digedok 25 Mei 2011. Proses perceraian keduanya termasuk lancar, bahkan tergolong cepat. Gugatan perceraian didaftarkan sendiri oleh Suyanto pada 3 Mei 2011. Mantan Gubernur NTB Zainul Majdi. Di tahun 2013, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi mengajukan talak kepada istrinya Rabiatul Adawiyah atau Dewi Rashid ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat itu pun berkas permohonan talak tersebut sudah diterima PA untuk dilakukan pemeriksaan awal. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa sang istrilah yang mengajukan gugatan cerai, namun hal itu dibantah oleh Dewi melalui akun Twitternya.
ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Prahara rumah tangga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tahun 2018 berhasil menyita perhatian publik. Sosok ceplos-ceplos ini bikin heboh publik atas gugatan cerai yang dilayangkan terhadap istrinya, Veronica Tan. Kala itu, banyak warganet yang menyesalkan langkah Ahok. Dukungan agar pasangan ini bisa mempertahankan biduk rumah tangganya terus mengalir. Namun setelah 2 tahun berlalu pasca perceraiannya, di tahun 2020, Ahok secara gamblang mengungkapkan adanya isu orang ketiga di balik keretakan rumah tangga bersama Veronica Tan sekaligus menjadi pemicu perceraian mereka. Hal itu terjadi saat Ahok masih mendekam di tahanan. Ahok bahkan mendengar kabar miring soal perselingkuhan istrinya yang membuatnya sakit hati. Ahok menyebut bahwa ia mempunyai bukti rekaman yang menunjukkan kedekatan Veronica Tan dengan pria yang diduga sebagai selingkuhannya. Meski sudah mempunyai bukti, Ahok menjelaskan bahwa ia tak mau mengumbar aib wanita yang saat itu menjadi istrinya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!